Ada pada 4 tempat dalam Al-Quran. Yang pertama, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'un wa rahmah. 1. Syifa di sini menurut Imam Fakhr Razi dalam kitab tafsirnya itu lil amradir ruhaniyah wal amradil jismaniyah. Penyakit rohani dan juga penyakit jasmani. Jadi syifa itu berkaitan penyembuhan kepada penyakit rohani dan penyakit jasmani. Penyakit rohani itu 2, akidah yang batil, akhlak yang tercela. Itu penyakit rohani. Wal amradul jismaniyah, dan juga penyakit jasmani, baik medis ataupun non medis. Maka kalimat syifa di sini adalah isyaratun ila takhalli, menunjukkan kepada prinsip takhalli. Sedangkan rahmat dalam ayat ini isyaratun ila tahalli, menunjukkan pada prinsip tahalli, penghiasan. Jadi setelah takhalli, akidahnya dibersihkan daripada akidah yang menyesatkan, akhlaknya juga dibersihkan daripada akhlak yang tercela menjadi akhlak yang terpuji. Maka selanjutnya adalah konsep tahalli, yaitu akhlaknya, akidahnya dihiasi dengan akidah yang lurus, akhlaknya dihiasi dengan akhlak yang terpuji. Itulah prinsip ruqyah ahlu sunnah wal jamaah, yaitu takhalli dan tahalli. Kalau 2 hal ini diterapkan, maka Allah akan berikan tajalli, anugerah-anugerah yang indah yang begitu jelas. Takhalli, tahalli, tajalli. Dan kalimat syifa, kalau kita teliti, syifa, kalimat isim syifa itu hanya ada pada 4 tempat dalam Al-Quran. Hanya ada pada 4 tempat dalam Al-Quran. Yang pertama, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'un wa rahmah. 1. Ada lagi, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum min rabbikum, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum hudaw wa shifaa'un lima fis sudur. Kemudian yang ketiga, qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifaa'. Yang keempat, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. 3 ayat ini, syifa ini berkaitan dengan Al-Quran. Yang 1 ayat, yakhruju min butunihi syarabun, keluar dari perut lebah itu minuman, fihi syifa'ul linnas, yang menjadi obat bagi manusia. Lafaz syifa Allah kaitkan dengan lebah atau madu dalam 1 ayat ini. 3 ayat syifa berkaitan dengan Al-Quran, 1 ayat syifa berkaitan dengan madu. Artinya 75% pengobatan itu dengan Al-Quran dan 25% pengobatan itu dengan madu. Dengan madu. Artinya ikhtiar secara batin itu 75%, ikhtiar secara zahir medisnya itu 25%. Sampai-sampai Nabi SAW bersabda, "Malam yastasfi bil Quran fala syafahullah." Barang siapa yang tidak berobat dengan Al-Quran, fala syafahullah, semoga Allah tidak sembuhkan penyakitnya. Ay man lam ya'taqid annal Quran kaunuhu syafian fala syafahullah. Barang siapa yang tidak meyakini bahwa Al-Quran ini menjadi sebab wasilah penyembuhan, maka semoga Allah tidak sembuhkan penyakitnya.
Makanya Nabi SAW menyatakan, alaikum bisyifa'in, hendaknya kamu dengan 2 syifa, dengan 2 obat, kata Nabi. Apa itu? Al-Quran wal asal, yaitu Al-Quran dan madu. Ini anjuran Nabi, ini perintah Nabi yang bersifat anjuran kesunahan. Maka kita perlu menerapkan pengobatan dengan Al-Quran, menerapkan dengan Al-Quran sebagai wasilah dakwah. Tapi perlu kita ketahui prinsip yang sangat kuat untuk kita lebih dekat dengan Allah melalui Al-Quran, yaitu is'alullaha bil Quran wala tas'alun nasa bil Quran. Mintalah kamu kepada Allah dengan Quran, jangan kamu minta kepada manusia dengan Quran. Artinya apa? Kalau kamu meminta kepada Allah itu, maka wasilahnya itu Al-Quran. Jadikan ngajimu, Quranmu wasilah kamu dekat kepada Allah. Tapi jangan minta kepada manusia dengan Quran. Jangan kamu jadikan ruqyah atau ngajar ngajimu ini untuk mendapatkan apa yang ada pada manusia. Jangan dijadikan ngajimu, ruqyahmu, dakwahmu dengan Quran ini sebagai topengmu untuk mencari uang, untuk berbisnis. Jangan seperti mereka. Jangan. Is'alullaha bil Quran. Mohonlah kamu kepada Allah dengan Quran, wala tas'alun nasa bil Quran. Jangan minta kepada manusia dengan Al-Quran. Itu